Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan yang langsung pula dijawab oleh orang-orang yang cenderung kepada kaji, yaitu kaji asar. Apa pertanyaannya? Siapa nama Tuhan sebelum bernama Allah? Ini pertanyaan. Ada yang mengatakan sebelum Tuhan bernama Allah tidak ada namanya. Kenapa? Dia tidak punya nama sebelum namanya Allah. Ada pula yang mengatakan ada nama Tuhan sebelum Allah. Dan Allah itu sendiri adalah nama Nur, bukan nama Zat. Karena di dalam Nur itu ada Zat, ada sifat, ada asma, ada fi'il. Itu Nur. Oleh karena itu Nur itu namanya Allah. Yang Tuhan yang mana? Tuhan itu tajalli kepada Nur. Tapi Nur itu bukan Tuhan. Nah, ini menarik. Nur itu bukan Tuhan. Tapi tajalli Tuhan kepada Nur. Bernamalah Nur itu Allah. Kita jadi bertanya-tanya, kata Tuhan itu bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggrisnya God, mungkin dalam bahasa Cina, Hindu, bahasa India lain lagi untuk kata Tuhan. Ini dalam bahasa Arab, kata Tuhan itu dua terminologi. Pertama, ilaha. Kedua, Rabb. Yang dimaksud ilaha adalah Tuhan yang disembah. Maka di dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah bermakna tidak Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Kata ilaha itu adalah mengacu kepada makna dalam bahasa Indonesianya Tuhan yang disembah. Kata Tuhan dalam bahasa Arab selain itu adalah Rabb. Ya Rabbana, ya Tuhan kami. Nah, Rabb itu adalah pembimbing, pengatur. Maka di dalam kalimat Rabbul Alamin, Tuhan yang mengatur seluruh sekalian alam. Jadi kalau kita mengatakan siapa nama Tuhan sebelum Allah, jadi rancu Tuhan yang dimaksud ilahakah atau Rabb? Siapakah Tuhan yang patut disembah sebelum bernama Allah? Atau Rabb yang mengatur? Atau yang memelihara? Rabb itu diartikan yang mengatur, yang memelihara, yang mendidik, dan sebagainya. Jadi di dalam bahasa Indonesia kata Tuhan itu tidak mewakili apa yang dimaksud dalam
kulima ilaha itu atau Rab, atau kata ilaha itu atau Rab, kecuali dikatakan Tuhan yang disembah atau Tuhan yang mengatur atau yang memelihara, disebut dengan Rab, atau Tuhan yang disembah disebut dengan ilaha. Kalau Tuhan saja tidak jelas. Kalau Tuhan dalam arti yang disembah, itu artinya ilaha. Nah, bagaimana kita mempertanyakan siapa nama Tuhan sebelum Allah? Ada pula yang berasumsi kemudian nama Tuhan sebelum bernama Allah itu adalah nama yang ke-100. Nah, barang siapa yang mengenal nama yang ke-100 itu, dia masuk surga. Itu paham. Dan paham itu sejak dari dahulu kalanya ada. Sejak dari sisu ada itu. Hanya saja orang sekarang lalu membukanya kembali di YouTube, membicarakannya siapa nama Tuhan sebelum Allah, siapa nama yang ke-100, apa nama yang ke-100, dan macam-macam. Berbicara tentang Tuhan sebelum bernama Allah, itu berkenaan dengan kaji asa. Sebelum bumi bersentak naik, laut bersentak turun, alun bertampur Adam, Tuhan alun bernama Allah. Jadi di kaji asa itu sudah disebut Tuhan alun bernama Allah. Kemudian awal balun, akhir pun balun. Somat samato mato. Apa kelimahnya? Apa kelimahnya? Apa katanya? Ini kaji asal. Siriak nak pulang ke ganggamnya, Pinang nak pulang ke tampuaknya. Adat diisi, limbago dituang, zat bakandak kepada dirinya. Maka bakato ia, kum, jadi. Fayakun, maka jadilah. Maka berdirilah Muhammad. Di sini kaji pahamnya. Berdirilah Muhammad. Allah berpaling. Ketika Muhammad berdiri, Allah berpaling. Ini masalah yang perlu dibicarakan, yang perlu dibahas. Apa maksudnya? Muhammad berdiri, Allah berpaling. Maka memancarlah cahaya rupa dan gilang gumilang. Nah, ini disebut dengan Nur Muhammad. Maka berkatalah zat kepada Nur, siapa engkau? Jawab Nur, ana al-haq. Saya Tuhan. Maka berkandak zat kepada dirinya. Lenyap yang zahir, timbul dan batin. Maka padamlah nur dan timbullah Muhammad di dalam kegelapan dan sangat lama. Hai Muhammad, carilah aku. Aku lebih dekat kepadamu. Maka di sinilah berdiri kalimah La ilaha illallah. Ujar Muhammad tadi. Dan kemudian Zat mengatakan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaji paham. Nah, dari deskripsi kaji paham ini banyak item-item yang harus dipelajari. Item-item yang harus lebih ditelusuri, lebih mendalam. Apa contohnya? Maka berkatalah zat kepada dirinya, lenyap yang zahir, timbul yang batin. Nah, ketika lenyap yang lahir, timbul yang
batin. Kalau kita hanya tegak di kaji paham ini, ya sekedar tahu aja. Persoalannya bagaimana pemakaiannya. Pemakaian itu yang perlu. Kaji paham itu untuk dipakai, bukan sekadar tahu. Dan kemudian kita pantun-pantunkan pula kepada orang. Dan kemudian kita hujah-hujah pula kepada orang. Pemakaiannya bagaimana? Lenyap yang zahir, timbul yang batin. Beradalah Muhammad di dalam kegelapan dan sangat lama. Hai Muhammad, jadilah aku lebih dekat kepadamu. Manifestasi dalam kenyataan ini adalah sebagai firman Allah dalam surat Al-Quran, di dalam Al-Quran, aku lebih dekat daripada urat leher. Kami lebih dekat daripada urat leher. Itu disebut dengan akrab. Nah, kalau kita mencoba untuk mengaplikasikannya, bagaimana melenyapkan yang zahir, maka timbullah yang batin. Ketika itu antara kita dengan Allah itu sangat akrab. Bagaimana pemakaiannya? Nah, kaji pahamnya sampai di situ aja. Sampai menyebutkan itu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kelimahnya? Apa katonya? Kato yang keluar itu, ketika itu, sebelum bumi pasti tak naik, bumi pasti tak turun, Adam belum bertampur, Tuhan alim berapa Allah, awal balun, akhir pun balun, semata-mata, apa kulimahnya? Kulimahnya itu apa? Katonya apa? Nah, katonya ini disebut ismul ghaib. Disebut dengan ismul ghaib. Namun persoalannya, nama Tuhan sebelum bernama Allah itu, bagaimana jalan untuk mengetahuinya? Jalannya itu. Ada orang mengatakan, nama Tuhan sebelum Allah itu disebut nama yang ke-100. Nama yang ke-100 itulah diri kita itu sendiri. Jalannya bagaimana sampai ke situ? Jalannya nama ke-100 itu seperti apa? Dan kemudian pemakaiannya seperti apa? Begitu juga dengan ismu gaib. Katonya apa? Katonya ismu gaib. Jalannya sampai untuk mengatakan itu ismu gaib bagaimana? Apa jalannya? Dan pemakaiannya seperti apa? Nah, kaji seperti ini tidak bisa dipublikasikan secara umum. Ini kaji surau, kaji baduduan, disurahkan kepada siapa? Kepada murid. Siapa itu murid-murid yang telah ditakimkan oleh guru? Bukan murid-murid jadi-jadian. Ada orang ingin menjadi murid, hanya murid lalu saja. Iseng-iseng ingin tahu apa kaji orang itu. Itu biasa itu, dulu-dulu kala itu. Surau satu mencoba ingin tahu bagaimana kaji di surau yang sana, suruh muridnya mengaji di situ kan. Lalu nanti sampai ke gurunya. Ketika guru tahu, oh itu alun lah. Namun terlepas dari itu semua, kaji-kaji semacam itu adalah kaji di surau. Dan pada umumnya guru-guru itu dia hanya menyampaikan ungkapan-ungkapan seperti ini saja, tidak menjelaskan lebih mendalam cara pemakaiannya. Kalau kita mengkaji asa, tidak sekadar tahu saja, tapi pemakaiannya bagaimana. Yang pertama sekali jalannya bagaimana, pemakaiannya seperti apa dan untuk apa. Nah, guru tidak sampai ke situ dia mengajarkan. Hanya kecuali kepada murid-murid tertentu yang khusus. Ditunjukkanlah jalannya dan ditunjukkan pula cara pemakaiannya. Kalau murid-murid lainnya sekedar pantun-pantun saja disampaikan. Nah, sekarang dibuka orang secara umum.
yang patut tidak didengar oleh orang-orang. Tidak patut orang mendengar ini. Dia tidak punya hak untuk mendengar dan mengetahui. Karena ini ilmu yang sepotong, sama dengan rokok. Kita menyebut tentang nama surya, lalu jelaskan surya ini warnanya gini, rasanya ini, bentuk seperti ini, itu saja. Sementara dia tidak pernah melihat rokok surya itu sendiri. Ada juga orang yang kedua, dia melihat rokok surya, cuman kotaknya saja. Dia bicara, saya pernah melihat kotak surya. Yang ketiga, ada orang yang melihat, tahu nama, dan melihat kotaknya, dan melihat pula isinya rokok itu. Tahu dia. Yang keempat, ada orang tahu namanya, dan dia melihat kotaknya, dan dia melihat rokoknya, dan dia menghisap rokok itu sendiri. Nah, baru itu yang betul. Orang yang telah menghisap rokok itu, baru bisa kita mengerti orang itu sudah paham dan menjalankan paham itu. Tagak dari paham itu. Tapi sekedar tahu nama saja, tidak ada gunanya. Apalagi dia belum pernah melihat bentuknya, wujudnya, apalagi merasakannya. Itu pula makanya sekedar tahu, tapi tidak tahu pemakaiannya, jalannya tidak tahu, pemakaian tidak tahu, hasilnya dia juga tidak tahu. Karena guru tidak akan mau menyampaikan sedalam-dalam seperti itu. Nah, bagi orang di zaman sekarang yang mendengar kaji-kaji seperti itu, diterimanya saja apa adanya seperti itu, dan dijadikannya pula sebagai pegangan, pendirian, dan paham untuk dirinya. Dijadikannya pula pakaian. Yang susahnya, karena dia salah pasang nanti akan berbahaya pada sakratul mautnya. Oleh karena itu, saya berkesimpulan, lebih baik kita tidak duduk di kaji paham, melainkan duduk di amaliyah. Apa amaliyah kita? Zikrullah. Karena kebanyakan orang yang duduk di kaji paham, dia sangat tidak mau beramaliyah. Tidak mau dia berpujiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya seperti itu. Karena dia sudah putus di kaji paham, dia tidak mau beramal lagi. Kecenderungan orang seperti itu. Walau bisawab. Wabillahi tauhid wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.